Pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Dan saya, Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa. Di hari pertama Ramadan, 2 kelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara justru terlibat tawuran. Ya, aksi pelaku tawuran membuat warga resah karena ibadah mereka terganggu. Polisi berusaha membubarkan tawuran antara 2 kelompok pemuda dengan senjata tajam di jembatan Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan. Polisi sempat memberikan peringatan keras, namun tak dihiraukan para pelaku tawuran. Aksi tawuran pemuda ini membuat resah warga, karena mereka juga merusak fasilitas publik hingga rumah warga. Bahkan mereka juga menyerang warga yang ingin pergi ke musola untuk beribadah. Subuh mereka, sebelum sholat subuh mereka masuk merusak rumah tadi, rumah kami. Nah, kemudian orang yang di musola mau dikejar, mereka turun dari atas ke bawah tugu. Untungnya ada anak pabrik papan di sini yang kumpul, orang juga berani turun. Nah, kemudian tengah malam mereka mencuri bangku-bangku dari kampung kami. Dikabarkan salah seorang pemuda terkena anak panah saat tawuran berlangsung. Warga berharap aparat lebih rutin melakukan patroli dan penjagaan di lokasi rawan tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian emas dan uang berhasil ditangkap polisi di kawasan Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku beraksi dengan cara membobol rumah saat korban sedang pergi bekerja. Personel unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek tersangka pencurian emas dan uang di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka berinisial RM yang mengetahui kedatangan polisi sempat berusaha kabur. Namun usahanya ketahuan hingga akhirnya berhasil ditangkap di sebuah bangunan semi permanen. Penangkapan RM berawal dari laporan Sutiah, korban sekaligus tetangga dan saudara tersangka yang kecurian perhiasan emas beserta uang 2 juta rupiah di rumahnya. Berdasarkan keterangan saksi dan tetangga lain, diketahui tersangka RM lah yang memasuki rumah korban saat korban tengah pergi bekerja. Dan saat diinterogasi polisi, tersangka pun mengakui semua perbuatannya. Diketahui rumahnya ada seseorang. Kemudian ibu ini kembali ke rumah melakukan pengecekan. Ternyata benar rumahnya telah terbuka, didapat celengan atau tabungan ayamnya telah dibongkar, yang mana menurut keterangan korban isinya 2 juta, kemudian perhiasan berupa emas seberat 2,5 gram, kemudian ada beberapa sarung miliknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Akibat tabrakan adu banteng, seorang pemotor terjatuh dan tewas seketika di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban menderita luka parah di bagian kepala, sementara pengendara motor yang menabrak korban melarikan diri. Seorang pria tewas di Jalan Peternakan Cengkareng, Jakarta Barat usai terlibat kecelakaan dengan pemotor lain. Korban yang bekerja sebagai kurir ekspedisi ini tewas dengan luka parah pada bagian kepala. Insiden kecelakaan ini terjadi saat korban beradu banteng dengan pengendara sepeda motor lain dari arah berlawanan. Korban yang tersungkur di aspal jalan dengan bagian kepala terbentur keras dan tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara pemotor yang menabrak korban melarikan diri.
kapuk apa dari motor yang satu arah mau ke sono, yang satu ke sini yang meninggal. Oh, berarti dari jagal babi, yang satu kapuk. Itu posisinya dia mau nyebrang apa gimana? Kayaknya sih sama-sama lawan arah juga, senggolan. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tangerang, Banten, dan sepeda motor korban diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan dump truck di Nganjuk, Jawa Timur. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi sopir minibus karena terjepit badan mobil yang ringsek. Para penumpang minibus ini alami luka-luka setelah kendaraan yang mereka tumpangi menabrak dump truck di Jalan Raya Kelurahan Gunung Kidul, Nganjuk, Jawa Timur. Sementara sopir yang bernama Fendi tubuhnya terjepit bodi mobil yang ringsek. Petugas BPBD Nganjuk pun sempat kesulitan mengevakuasi korban. Sopir akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan alat khusus. Supir dan penumpang yang terluka dibawa ke RSUD Nganjuk untuk perawatan. Jadi kita menggunakan alat ekstrikasi Pak untuk mengevakuasi karena bagian kakinya fraktur terjepit oleh dua badan mobil. Jadi depan belakang menyempit di ruang mesin. Berapa lama Mas prosesnya? Kita butuh sekitar 40 menit karena tadi banyak warga yang kurang bisa membantu kami, jadi terlalu mengumpul. Jadi kami juga berpesan untuk warga ketika ada evakuasi seperti ini yang tidak berkompeten jangan mengganggu petugas atau mendekat ke lokasi. Menurut saksi mata diduga karena supir mengantuk, mobil berjalan oleng sehingga akhirnya menabrak dump truck. Tidak ada korban meninggal dalam peristiwa ini. Kasus ini ditangani petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Di Batubara, Sumatera Utara, seorang perempuan tewas tersambar kereta api penumpang. Geram karena tak ada palang perlintasan. Warga setempat gelar aksi pengadaan menuntut pertanggungjawaban pihak PT KAI. Peristiwa kecelakaan kereta api tabrak pejalan kaki terjadi di Desa Lalang, Batubara, Sumatera Utara pada Jumat siang. Dalam rekaman video terlihat korban seorang perempuan tewas di lokasi kejadian. Diduga akibat benturan keras pada bagian kepala hingga terpental dan mengalami patah tulang di bagian lengan. Sebelumnya warga sempat melarikan korban ke klinik terdekat, namun nyawa korban tak tertolong. Geram dengan sikap PT KAI yang diduga terkesan acuh dan menyepelekan nyawa seseorang, warga pun melakukan aksi pengadangan, memblokir perlintasan dengan meja dan kursi, dan membakar ban bekas di jalur perlintasan kereta api Kuala Tanjung Bandar Tinggi sebagai bentuk solidaritas antar masyarakat. Warga menuntut agar PT KAI segera menepati janjinya untuk membuat palang pintu pengaman, sebab posisi perlintasan kereta api sejajar dengan jalan raya sehingga menyulitkan warga yang keluar dan masuk ke permukiman. Tapi dia nggak nampak itu. Nampak aku dari mana di belakang itu. Oh, lagi di belakang itu nggak tahu. Di belakang itu dia. Cuma dia posisi dia udah rolling, aku nampak. Kami di sini merasa terpanggil, Bang. Terpanggilnya kenapa? Korban terus berjatuhan, palang kereta api pun tidak kunjung diperbuat. Tuntutan kami itulah, Bang. Kami pengen seperti perjanjian awal. Adanya pemagaran ini, sisi kanan dan kiri kereta api. Palang pintu juga, Bang. Akibat pengadangan ini, kereta api penumpang yang hendak kembali menuju stasiun Bandar Tinggi dihentikan oleh warga. Tak hanya itu, kereta api ini juga terpaksa mundur dan kembali ke stasiun Kuala Tanjung karena warga tidak mengizinkan kereta ini untuk melintas. Warga meminta PT KAI untuk menonaktifkan sementara jalur perlintasan kereta api menuju pelabuhan Kuala Tanjung hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLK, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang guru menangis meluapkan kemarahannya saat terpleset dan jatuh ke jalan yang berlumpur di Patia, Pandeglang, Banten. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan berlumpur tersebut. Jalan, Pak. Saya juga kerja pemerintahan, Pak. Tapi ini kenapa jalan kayak gini? Seorang guru meluapkan kemarahannya usai terjatuh di jalan yang berlumpur. Dari pantauan langsung di lokasi terlihat kondisi jalan memang penuh lumpur hingga seorang perempuan terjatuh saat melintas di jalan ini. Jangan marah-marah, pemirsa. Sabar, ulah marah-marah Bu, bantu Bu. Oke, udah ngelak. Ini kan jalan rusak. Ini sejak kapan sih Bu? Udah lama. Udah lama. Terus emang banyak sering yang jatuh di sini Bu? Sering, kamar iya. Guru SMP nangis terus Pak. Menurut salah seorang perangkat desa, kerusakan jalan telah dibiarkan cukup lama. Jalan ini menghubungkan beberapa desa dari desa Cimoyan. Itu beberapa hari kemarin memang sempat viral tentang tenaga pengajar yang jatuh di jalan yang lumayan parah. Itu letaknya di Kampung Karya Maju, RT 2, RW 2, Desa Cimoyan, kewilayahan Kadu 1. Nah, untuk status jalan itu status jalan apa Bang? Status jalan itu sendiri itu jalan kabupaten Bang, di mana rutenya itu ialah Cimoyan Suryanen termasuknya. Warga berharap pemerintah segera membangun sisa jalan yang rusak agar tak ada korban yang terjatuh ke jalan yang rusak dan berlumpur ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di sebuah masjid di Jombang, Jawa Timur, sholat tarawih secepat kilat dengan waktu kurang dari 10 menit. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.